Hi, welcome back to my channel, Sofwan Maskun. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah dan asal muasal penyebaran Islam di Kelurahan Arab Melayu. Adapun sejarah hidup beliau adalah nasab beliau Husin bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Umar Barakbah bin Ahmad Al-Aqsah bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Najib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'bar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husin Al-Syahid bin Ali bin Abi Talib binti Sayyidatina Fatimah Al-Batul binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabiku semua, asal usul gelar Barakbah. Bermula, gelar Barakbah dinisbahkan kepada keturunan waliullah Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Mengenai gelar ini tidak didapat keterangan yang jelas. Apakah beliau mempunyai pundak yang kuat, yang mana di dalam bahasa Arab disebut raqbah, ya, raqbah, atau berhubungan dengan sesuatu tempat yang terdapat sumur dan pohon kurma dekat kota Tarim yang disebut Barakbah. Sahibul Manakib Al-Habib Husin adalah putra dari Al-Habib Ahmad, cucu dari Al-Habib Abdurrahman yang wafat pada tahun 1070 Hijriah di negeri Zaila. Al-Habib Abdurrahman yang merupakan putra dari Al-Habib Ahmad, cucu dari Al-Habib Abdurrahman yang wafat pada tahun 913 Hijriah. Al-Habib Abdurrahman ini putra dari Al-Habib Umar Barakbah, penyandang gelar Barakbah. Al-Habib Umar Barakbah, putra dari Al-Habib Ahmad Al-Aqsah, ya, yang wafat pada tahun 814 Hijriah, yang merupakan cucu dari Al-Habib Muhammad yang bergelar Al-Majdub, ya, Al-Majdub, yang terkenal keluasan ilmu dan kewaliannya. Al-Habib Muhammad Al-Majdub, ya, ini putra dari Sayyidina Syekh Abdullah Ba'alawi, pewaris Masjid Ba'alawi, Kota Tarim, Hadramaut. Ashabiku semua, kehidupan Habib Husin bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Umar Barakbah, ya. Ia lahir pada akhir abad 11 Hijriah atau 17 Masehi atau sekitar tahun 1095 Hijriah. Masehinya 1683 Masehi di Tarim. Sebuah kota yang masyhur, ya, di negeri Hadramaut, yang merupakan kota asal seluruh Bani Alawi yang diberkahi, yang merupakan tempat bermunculnya para waliullah. Ashabiku semua, pada masa kelahirannya, ya, merupakan zaman keemasan di mana saat itu hidup para ulama, ya, semisal Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Ketika Habib Husin bin Ahmad Barakbah lahir, beliau dibawa oleh ayahnya, ya, ke hadapan Shahibur Ratib, ya, Qutbil Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk tabarukan, ya.
sebagaimana kebiasaan penduduk kota Tarim membawa anak mereka yang baru lahir ya kepada kehadapan orang-orang saleh, para waliullah, orang-orang alim. Beliau tumbuh dalam asuhan ayahnya dan dididik dalam lingkungan para ahli ilmu. Waktu beliau dihabiskan dengan menuntut ilmu, ya, dengan menuntut ilmu pengetahuan agama, mendalami ilmu fiqh, mazhab Syafi'i tentunya, dan menghafal Al-Quran. Guru utamanya adalah orang tuanya sendiri. Di masa kecilnya, beliau hidup di lingkungan para waliullah dan para faqih seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mashhur, ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih, kemudian Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, kemudian Al-Habib Zainal Abidin bin Mustafa Al-Idrus, kemudian ada lagi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Masya Allah, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah Bajamal, kemudian Syekh Ahmad bin Abdullah Basyarahil, Syekh Salim bin Umar Bafadol, dan banyak lagi lainnya. Pada saat beranjak dewasa, beliau sering hadir pada majelis-majelis ilmu yang terusus di kota Tarim, ya. Khususnya majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Selain di Tarim, beliau juga menuntut ilmu di kota-kota lain seperti Siwun, kemudian Sibam, Taris, Zilak, Sihir, dan lainnya banyak lagi. Ashabiku semua. Adapun akhlak Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah, akhlak beliau adalah akhlak sebagaimana akhlak kakeknya, Al-Habib Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Ghuyur, ya, bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, yang memiliki sifat-sifat zuhud, wara, hafal Al-Quran, alim, banyak beribadah, semangat dalam mengerjakan amal kebajikan, berkhidmah untuk lingkungannya, selalu disibukkan oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dermawan, tawadu dalam berbicara, bertindak maupun berpakaian, ya, sehingga beliau tidak terlihat menonjolkan diri, ya, tidak terlihat lebih menonjol dari yang lainnya. Jika beliau berkumpul bersama-sama para sahabat dan guru-gurunya, orang tidak mengetahui kalau beliau adalah seorang yang mempunyai kemuliaan yang tinggi. Beliau melebur menjadi satu dengan kumpulan jamaah tersebut. Ashabiku semua, hijrahnya beliau ke Jambi pada sekitar tahun 1120 Hijriah atau 1710 Masehi. Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah meninggalkan kota Tarim dan melakukan safar, perjalanan menuju India bersama saudaranya bernama Al-Habib Zain bin Ahmad Barakbah. Di India, mereka berdua berdakwah, ya, di beberapa kota seperti Ahmad Abad, Surat, kemudian Baijapur, dan lain-lain. Selanjutnya menetap untuk beberapa waktu di India. Setelah sekian lama di India, Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah itu melanjutkan perjalanannya menuju ke Indonesia. Sementara saudaranya Al-Habib Zain bin Ahmad Barakbah itu menetap di India. Ashabiku semua, rute perjalanan Habib Husin bin Ahmad Barakbah dari India menuju Kolombo, terus ke Aceh. Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah tiba pertama kali menjejakkan kakinya di tanah Aceh, di mana kerajaan Aceh saat itu dipimpin oleh Syarif Ibrahim Jamaluddin dengan gelar Sultan Perkasa Alam.
Selanjutnya, beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Palembang, Darussalam. Latar belakang masuknya Habib Husin bin Ahmad Barakbah ke Palembang disebabkan antara lain pada masa itu para habaib mendapatkan tempat yang khusus di Kesultanan Palembang, ya. Kesultanan Palembang Darussalam. Dan juga di kota tersebut terdapat perkampungan Alawiyin, ya. Ashabiku semua, Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah tiba di kota Palembang Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Masyhur Jayo Inglago. Itu 1118 sampai 1124 Hijriah atau masanya 1706 sampai 1704 Masehi. Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah tinggal di kota Palembang dan menikah dengan anak pembesar Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini dapat dimaklumi sahabiku semua dan juga dibuktikan dengan diberi gelarnya cucu beliau, yaitu Al-Habib Qasim bin Ali bin Husin Barakbah sebagai pangeran oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayowikromo. Di sekitar medio 1138 Hijriah, Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah itu memasuki kota Jambi dan menyebarkan berdakwah, ya, menyebarkan agama Islam selama lebih kurang 35 tahun. Kepindahan Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah diperkirakan selain untuk tujuan dakwah juga mempunyai latar belakang lain, yaitu agar anak cucu, ya, keluarga Barakbah, ya, dapat terus hadir di Nusantara ini, ya. Ini terbukti sahabiku semua dengan keberadaan anak keturunannya yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, ya, zuriatnya itu. Penyebaran zuriat Barakbah, bila kita mengkaji lebih lanjut, ya, tentang zuriat atau keturunan Barakbah di dunia ini, ya, akan didapati bahwa keturunan Barakbah yang terbanyak jumlahnya itu hanya di Indonesia saja, ya, di Indonesia saja dibandingkan dengan negeri-negeri lainnya. Sehingga di negeri-negeri lain seperti Tarim sendiri, Hadramaut, dan Surat India sangat sedikit dan nyaris tidak ditemukan lagi. Mungkin kita bertanya sahabiku semua, mengapa hal ini bisa terjadi? Perpindahan Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah ke Indonesia, ya, khususnya Jambi, merupakan salah satu anugerah yang amat besar Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, lagi Jambi kan. Mengapa demikian? Setelah menelusuri silsilah beliau, baik ke atas ayah dan kakeknya maupun ke bawah anak cucunya, didapati mulai dari Waliullah Umar bin Ahmad Al-Aqsah bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Ghuyur, ya, bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, anak cucu beliau, ya, Habib Umar Barakbah, banyak memiliki tanda dhot, ya, dhot, yang dalam ilmu nasab berarti tidak mempunyai keturunan. Hal itu terus berlanjut kepada ayah Al-Habib Husin, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Barakbah, yang memiliki 5 anak lelaki, yaitu yang pertama Habib Zain, berada di Surat India, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai zuriat. Al-Habib Umar, ya, berada di Tarim Hadramaut, tidak mempunyai keturunan. Kemudian Habib Alwi berada di Tarim Hadramaut, tidak mempunyai keturunan. Kemudian Habib Abdurrahman berada di Tarim Hadramaut, tidak mempunyai keturunan. Kemudian Habib Husin
berada di Jambi, Indonesia. Keturunannya tersebar di seluruh Nusantara. Ashabiku semua, kepindahan anak cucu Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah dimulai pada pertengahan abad ke-18. Pada tahun itu telah bermunculan kerajaan-kerajaan bercorak maritim yang tumbuh dan berkembang, ya, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Seperti Samudra Pasai, Indragiri, Jambi, Demak, Palembang, Banten, Cirebon, Goa, Banjar, Ternate. Hubungan perdagangan antara Jambi sebagai penghasil lada, ya, terbesar di Sumatera Timur dengan kerajaan-kerajaan lainnya memudahkan persebaran zuriat, ya, anak keturunan dari Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah ke seluruh antara Nusantara. Ashabiku semua, di kota Jambi sendiri, Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah itu menyebarkan dakwahnya, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dikarenakan keberadaan beliau sebagai orang yang masuk ke kota Jambi, ya, orang yang pertama kali masuk ke kota Jambi dari kalangan Ahlul Bait. Ya, maka di tangan beliaulah tanggung jawab dakwah kepada umat disampaikan dengan kesabaran dan kegigihan hingga beliau mendapat tempat dan simpati di kalangan umat, baik masyarakat kecil, menengah, maupun penguasanya. Ashabiku semua, hidup pada masa itu seorang saudagar, ya, saudagar kaya keturunan Cina yang tinggal di tengah keluarga istana, yang mempunyai anak gadis, ya, dari perkawinannya dengan putri Kesultanan Jambi. Nama saudagar tersebut yang sekaligus mantu kerajaan Jambi adalah Datuk Sintai. Tergerak di hati Datuk Sintai untuk mengambil mantu Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah untuk dinikahkan, dikawinkan dengan putrinya bernama Nyai Resik. Diriwayatkan dalam historinya bahwa selain Nyai Resik, Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah juga menikah dengan, ya, 3 istri di tempat yang terpisah, yang masing-masing mempunyai anak zuriat keturunan dari pernikahan perkawinan tersebut. Ashabiku semua, Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah, beliau mempunyai 13 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 13 anak laki-laki Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah adalah yang pertama Zubair. Ia wafat pada tahun 1232 Hijriah di kota Surabaya. Keturunannya tersebar di Surabaya. Kemudian Muhammad wafat pada tahun 1204 Hijriah di kota Jambi. Keturunannya tersebar di Jambi. Kemudian Abdurrahman, ya, keturunannya tersebar di Jambi dan di Terengganu. Kemudian Hamid wafat di kota Jambi, keturunannya tersebar di Jambi. Qasim wafat di kota Jambi, keturunannya tersebar di Jambi dan Pontianak. Kemudian Ahmad wafat di kota Kutai, keturunannya tersebar di Kutai. Kemudian Cirebon, ya, dan Pekalongan. Kemudian Hamzah wafat di kota Pontianak, keturunannya tersebar di Pontianak, ya. Kemudian Kubu. Kemudian Sya'ban wafat di Siak, keturunannya tersebar di Siak, Riau. Kemudian Abdullah wafat di Palembang, keturunannya tersebar di Palembang, Jambi. Kemudian Hasan tidak mempunyai keturunan, ya. Kemudian Khalid wafat di kota Jambi, keturunannya tersebar di Indragiri. Kemudian Ali wafat di kota Palembang.
keturunan yang tersebar di Palembang, Surabaya, Lampung, Madura, Banjar, dan Makassar. Kemudian Hashim wafat pada tahun 1206 Hijriah. Nah, itu tadi. Kemudian 3 anak perempuan Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah adalah yang pertama Aisyah, kemudian yang kedua Alwiyah, kemudian yang ketiga Ruqayyah. Sahabiku semua. Al-Habib Husin bin Ahmad Barakbah pulang wafat ke rahmatullah pada tahun 1173 Hijriah atau 1760 Masehi. Di tempat beliau berdakwah yang hidup bersama keluarga, ya, yaitu di kota Jambi tercinta. Beliau dimakamkan di pemakaman Tambak, ya, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan Seberang, Kota Jambi. Makom beliau ini dikenal sebagai makom Keramat Tambak. Ya. Jazallahu anil muslimin khairan. Semoga Allah turunkan pada makam beliau rahmat, berkah, dan futuhat yang dapat memberikan pada lingkungan sekitarnya, terlebih bagi kita yang menziarahinya, ya, berupa asror, berkah, ijabah, wa qabul hajat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.